teman-teman, perkenalkan saya yang bernama Elizabeth Natalia Sarumaha dari Prodi NER 1B dengan NIM 0320211063. Nah, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, perlu kita ketahui apa itu sistem reproduksi pada manusia, yang dimana sistem reproduksi pada manusia itu yaitu melibatkan fertilisasi dengan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, yang dimana laki-laki memasukkan penis ke vagina dan berejakulasi semen yang mengandung sperma, namun sebagian kecil juga dari sperma melewati leher rahim ke dalam rahim, namun kemudian masuk ke saluran telur untuk membuahi ovum. Baik, sekarang kita masuk pada anatomi fisiologi sistem reproduksi pada manusia. Yang dimana sistem reproduksi pada manusia itu ada dua. Ada yang pertama ada sistem reproduksi pada wanita, lalu yang kedua ada sistem reproduksi pada pria. Nah, pertama-tama kita akan membahas sistem reproduksi pada pria. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan sistem reproduksi pada pria. Yang dimana proses reproduksi pada pria itu membutuhkan organ reproduksi. Organ reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama sistem reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Berikut organ reproduksi bagian luar. Yang pertama yaitu penis. Yang ini. Kita dapat melihat gambarnya yang bagian ini, teman-teman. Yang dimana penis itu merupakan organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas seksual. Nah, penis juga salah satu organ yang mengalami perubahan seiring pertumbuhan masa puber pria. Yang dimana organ penis terbagi menjadi 3 bagian yang utama, yakni yang pertama kepala penis. Yang dimaksud dengan kepala penis itu pada awalnya bagian inti tertutupi oleh lapisan kulit. Nah, yang kedua ada batang penis, yang dimana batang penis itu berfungsi sebagai melakukan penetrasi ke dalam vagina. Selain itu juga berperan sebagai saluran sperma dan urin. Nah, yang ketiga itu ada buah zakar, mana posisi buah zakar berada di ujung batang penis. Buah zakar juga dapat fungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Di lubang ujung kepala penis, saluran keluarnya air kemih dan sperma. Pada bagian ini juga terdapat banyak saraf yang sensitif. Nah, yang kedua itu kita masuk pada skrotum. Kita dapat melihat gambarnya, yang bagian ini adalah gambar skrotum. Yang dimana skrotum itu merupakan organ reproduksi yang berbentuk seperti kantong. Organ ini juga terletak di belakang atau pangkal penis. Nah, skrotum juga merupakan tempat berdiamnya testikel atau buah zakar. Skrotum itu dikelilingi oleh banyak saraf yang berguna dalam mengatur suhu testis, yang dimana suhu yang tepat sangat diperlukan testis untuk memproduksi sperma. Lalu kita masuk yang ketiga adalah testis. Kita dapat melihat gambarnya, teman-teman. Ini bagian testis. Nah, testis adalah organ vital dari sistem reproduksi pria. Organ ini berada di dalam skrotum dan berperan sebagai tempat produksi bagi sperma dan testosteron. Secara umum, pria memiliki 2 buah testis yang berada di kanan dan di kiri, dengan berbentuk oval. Pada remaja, testosteron yang diproduksi berperan memberikan perubahan pada tubuh saat masa puber berlangsung. Lalu yang selanjutnya kita masuk pada organ reproduksi pada pria bagian dalam. Yang pertama itu kita akan membahas tentang epididymis. Kita dapat melihat gambarnya bagian ini, teman-teman. Ini adalah epididymis. Yang dimana epididymis itu merupakan saluran panjang yang berada di belakang testis. Nah, epididymis itu berfungsi juga memasukkan atau mematangkan sperma setelah diproduksi agar bisa membuahi sel telur. Lalu kita masuk ke vas deferens. Kita dapat melihat gambarnya yang bagian sini, bagian yang ini, teman-teman.
yang dimana vas deferens itu merupakan organ berupa saluran panjang yang berguna mengantarkan sperma keluar saat ejakulasi terdiri. Vas deferens terletak di bagian belakang buah zakar. Lalu yang ketiga, kita masuk pada vesicula seminalis. Vesicula seminal yang bagian ini teman-teman, yang dimana vesicula seminalis itu terletak di bagian dasar kantung kemih. Vesicula seminalis berperan memberikan tenaga bagi sperma untuk aktif dalam bergerak. Lalu kita masuk pada bagian keempat, yaitu kelenjar prostat. Kita dapat melihat gambarnya yang bagian ini. Yang dimana kelenjar prostat itu berfungsi memproduksi cairan yang mendorong sperma saat ejakulasi akan terjadi. Nah, kelenjar prostat juga dapat berfungsi sebagai menjaga agar sperma tetap sehat. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kelima, itu ada uretra. Kita dapat melihat gambarnya yang bagian ini, uretra. Yang dimana uretra itu memproduksi cairan untuk melumasi kantung kemih. Nah, uretra juga berguna mengurangi tingkat keasaman pada saluran kemih setelah urin itu keluar. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan sistem reproduksi pada wanita, yang dimana sistem reproduksi pada wanita ini memiliki beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ada vagina. Kita dapat melihat gambarnya di sini. Ini adalah vagina. Banyak orang mengira bahwa vagina bisa diamati dengan mata telanjang. Nah, hal tersebut salah. Karena vagina berada di dalam tubuh sehingga Anda tidak bisa melihatnya secara langsung. Bagian yang bisa Anda lihat ketika menghadap ke alat genital yang dinamakan dengan vulva. Nah, vagina sendiri merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Fungsi organ satu ini yaitu sebagai jalan lahir bayi saat persalinan, serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Vagina juga menjadi jalur akses sperma untuk menuju ke rahim. Yang kedua itu ada rahim atau uretus atau uterus. Ini adalah rahim. Ini adalah gambar rahim. Rahim itu sebuah organ kecil yang berongga dan berbentuk seperti buah pir. Organ ini berada di antara kandung kemih dan dubur. Bagian bawah rahim merupakan sebuah saluran yang disebut leher rahim. Leher rahim ini menghubungkan vagina dengan rahim. Lalu rahim juga memiliki fungsi yang pertama, yaitu penting dalam proses reproduksi selama siklus menstruasi normal. Lapisan rahim atau endometrium akan diselimuti dengan gumpalan darah yang menebal. Nah, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Apabila tidak ada pembuahan, maka gumpalan darah tersebut akan luruh dan keluar melalui vagina. Nah, proses luruhnya darah ini adalah yang disebut dengan menstruasi. Sebaliknya, jika terjadi pembuahan itu, maka rahim akan menjadi rumah bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang sebelum akhirnya dilahirkan. Lalu yang ketiga itu ada ovarium. Kita dapat melihat gambarnya teman-teman. Ini adalah gambar ovarium, yang dimana ovarium itu kelenjar kecil berbentuk oval yang berada di sisi kanan dan kiri. Kita dapat melihat gambar ovarium ini kanan dan kiri. Lalu ovarium itu berada di rongga panggul, tepatnya bersebelahan dengan bagian rahim atas. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Lalu yang keempat ada tuba fallopi.
Yang ini teman-teman, kita dapat melihat gambarnya. Ini adalah gambar tuba falopi, yang dimana tuba falopi itu adalah dua tabung panjang dan tipis yang membentang dari ujung kanan dan kiri pada bagian atas rahim ke ujung ovarium. Nah, organ ini juga berfungsi sebagai saluran untuk sel telur ataupun ovum yang bergerak dari ovarium menuju ke rahim. Konsepsi alias pembuahan sel telur oleh sperma. Nah, terjadi di saluran tuba falopi. Nantinya sel telur itu yang berhasil dibuahi di saluran tuba falopi akan bergerak menuju uterus ataupun rahim. Nah, sekarang kita masuk yang bagian vulva. Vulva adalah bagian luar dari anatomi vagina yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Bagian ini terdiri dari labia majora. Labia majora disebut juga sebagai bibir besar. Bagian ini mengandung banyak kelenjar keringat dan minyak. Nah, setelah pubertas, labia majora akan ditutupi rambut-rambut halus. Lalu yang kedua itu ada labia minora. Labia minora disebut sebagai bibir kecil, disebut demikian karena bagian ini berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 5 cm. Labia minora berada di dalam labia majora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra atau lubang tempat Anda buang air kecil. Jadi, lubang tempat urin keluar dari tubuh berada dalam lubang keluarnya darah saat Anda menstruasi. Lalu ada klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang berada di dalam labia minora. Nah, klitoris itu ditutupi dengan lipatan kulit yang disebut dengan preputium. Mirip dengan kulit di ujung di penis. Sama halnya dengan penis. Klitoris dikelilingi banyak saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dan bisa menegang atau ereksi. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan singkat saya mengenai sistem reproduksi pada manusia, yang dimana ada sistem reproduksi pada pria dan ada sistem reproduksi pada wanita. Jika ada kesalahan dari tutur kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam sedikit Santa Elizabeth Medan.